selamat siang buat kita semua. Kali ini kami akan melakukan supervisi akademik yang dimana saya sebagai supervisor, saya sendiri Roni Trangukur Tarigan. Dan saya Hilda Puspitasari sebagai coach. Dan saya Dewi Kliat sebagai coachi. Ya, kali ini akan mengutarakan bagaimana tentang supervisi akademik. Jadi mari kita akan melakukan kegiatan dengan antara percakapan dengan coach dengan Kuci ya? Iya, Kuci. Ya Bu, selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan melakukan supervisi dengan supervisi akademik, di mana Ibu nanti sebagai coach ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu nanti sebagai coach, rencana Ibu nanti setelah nanti bercakapan dengan kucinya. Jadi di situ nanti apa yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan nanti atas percakapan dengan kucinya? Iya Bapak, yang saya harapkan nanti dengan pembicaraan dengan coaching ini, saya sebagai coach dan teman saya sebagai coachi, teman saya ini nanti menemukan solusi dari masalahnya, kemudian rencana yang akan dilakukannya, seperti itu dia Bapak. Oh gitu Bu ya. Jadi nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendengar yang aktif, dan bagaimana nanti menanyakan rencana ke depannya atas apa tindakan dari Kuci ya Bu ya. Iya. Jadi dari penilaian itu, jadi sisi dari yang mana nanti yang mungkin Ibu kembangkan atas dari pertanyaan-pertanyaan Ibu nantinya kepada Kuci? Dari proses coaching yang saya akan lakukan nanti Pak, saya nanti mampu untuk menggali informasi dari si coachi, dan juga saya dari coachi saya itu bisa menemukan solusinya, kemudian rencana-rencana apa yang akan dilakukan si coachi ke depannya, seperti itu dia Bapak. Dari itu nanti Ibu gali dari apa yang akan dilakukan Ibu kepada Kuci? Saya akan lakukan dengan kompetensi coaching, yaitu kesadaran penuh, kehadiran penuh ya Pak, Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Itu dia Pak. Jadi nanti yang Ibu harapkan sekali itu adalah sebagai pendengar, dan bagaimana nanti si Kucinya untuk bisa keluar dari permasalahannya dan bisa merencanakan atas apa yang sudah dihadapinya Bu ya. Iya. Oke Bu. Jadi untuk itu saya persilahkan nanti bisa melakukan percakapan dengan Kucinya, melakukan coaching ya antara Ibu sebagai coach dan Iya. Ibu Teman, Dewi nanti iya. sebagai coach ya. Iya. Oke. Silahkan Bu. Oke. Sini Kam. Kamu tetap di situ. Masih kurang sini. Sikit lagi Bu. Mana tu dia dah enggak ya? Oke, silahkan Bu. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Bu Hilda. Apa kabarnya Ibu? Baik Bu, Ibu juga baik kan Bu? Iya baik. Kabar anak-anak di sekolah bagaimana Ibu? Baik juga Bu. Saya tadi Bu mencari-cari Ibu. Iya. Saya ingin sharing dengan Ibu dengan apa yang saya hadapin di dalam kelas Bu. Iya, tadi saya lagi masuk kelas Ibu, jadi maaf ya Ibu. Ya Bu. Jadi apa yang mau Ibu bicarakan ya Bu? Begini Bu, sekarang ini di dalam kelas saya sudah beberapa bulan berjalan dan akan ujian tengah semester, ujian semester ganjil. Ada satu siswa yang membuat saya sangat kesulitan sekali memberikan materi pelajaran kepada dia, karena siswa ini atau murid ini belum pandai membaca sampai sekarang.
Oh, gitu ya Ibu. Berarti di kelas Ibu ada satu siswa ya kesulitan untuk menerima pelajaran karena dia nggak tahu membaca ya Ibu? Iya Seperti Bu, itu dia. dia tidak tahu membaca, sehingga setiap saya menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas ataupun memberi tugas-tugas, dia tidak pernah bisa mengerjakannya, sehingga dia hanya diam saja di dalam kelas seperti itu. Jadi situasi apa yang Ibu inginkan saat ini? Saya ingin murid saya ini Bu, agar dia bisa membaca dan dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas, Bu. Tidak hanya diam saja seperti itu. Berarti Ibu inginkan anak itu bisa membaca ya Ibu? Sudah kelas berapa Bu? Sudah kelas 4 Bu. Oh sudah kelas 4 ya, belum bisa membaca ya. Ibu tahu kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu? Setelah saya teliti ya Bu, saya lihat dan saya menanyakan kepada orang tuanya, ternyata anak ini memiliki kekurangan atau daya tangkapnya itu sangat lemah sekali Bu, sehingga dalam proses membaca ini dia sangat sulit sekali untuk bisa membaca lancar seperti itu. Oh berarti si anak ini memang kurang mampu ya Bu untuk menangkap pembelajarannya Iya, Bu. seperti itu. Oke Ibu, jadi kira-kira apa rencana Ibu? Rencana saya sih Bu, saya ingin menyampaikan kepada orang tuanya tentang kondisi anaknya yang seperti ini. Saya berharap bahwa orang tuanya lebih perhatian kepada anaknya, membantu anaknya untuk bisa membaca dengan lancar, agar si anak bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oh jadi rencana Ibu ingin memberitahukan kepada orang tuanya biar orang tuanya juga membantu dari rumah ya, seperti itu ya Ibu? Iya, ya. Jadi kapan Ibu lakukan ini? Saya akan melakukannya secepatnya Bu. Segera akan saya lakukan, akan saya beritahukan kepada orang tuanya bahwa anaknya mengalami kondisi atau tidak dapat mengikuti pembelajaran. Iya, ya berarti dalam waktu dekat ya Ibu. Iya. Siapa yang perlu Ibu minta dukungannya? Saya akan meminta dukungan yaitu guru bidang studi Bu, seperti guru agama, guru olahraga, sehingga ketika dia belajar pelajaran agama dan olahraga, gurunya juga bisa membantu mengatasi permasalahan anak ini, sehingga waktu jam pelajaran olahraga juga dia bisa aktif dalam pembelajaran. Iya, jadi Ibu minta bantuan dari guru agama dan juga guru olahraga ya Bu. Ya. Seperti itu dia ya. Oke, jadi apa kesimpulan Ibu dari pertemuan kita pada hari ini Bu? Kesimpulan saya bahwa ketika murid saya ini tidak bisa membaca, saya harus lebih perhatian atau memberikan perhatian khusus kepada dia, yaitu membimbing dia di saat yang lain mengerjakan tugas. Saya memberikan bimbingan yang khusus untuk dia tentang mempelajari, mengenalkan huruf-huruf, membantu dia membaca sehingga menjadi lebih lancar, dan juga saya meminta bantuan guru bidang studi untuk mengajari anak ini lebih giat lagi dalam berlatih membaca seperti itu. Iya, bagus sekali ya Ibu. Berarti pertemuan kita ini dengan masalah yang Ibu hadapi sudah clear ya Ibu? Iya. Iya, mudah-mudahan anak yang tidak tahu baca tadi bisa udah baca ya Bu, walaupun hanya sepenggal-sepenggal ya. Iya, iya. Oke, karena saya harus masuk lagi Bu. Bagaimana Bu? Ada lagi yang mau ditanya? Sudah Bu, sudah semua sudah saya pertanyakan dan sudah menemukan solusinya Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Tetap semangat ya Ibu Dewi. Iya, iya Bu. Oke. Ya, Ibu Hilda. Oke. Setelah dari pengamatan, setelah melakukan percakapan antara Ibu sebagai coach dengan Ibu Dewi sebagai coachnya, ya saya akan boleh ya Boleh, saya Pak. menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Pak, boleh silakan Jadi Pak. ya. Jadi dari hasil pengamatan saya, apa saja yang Ibu dapatkan
melalui setelah proses antara coaching ya yang ibu lakukan dengan coachnya, bagaimana perasaan ibu ataupun bagaimana apakah eh, terkait indikator ataupun penerapan apa di dalam observasi yang sudah ibu lakukan? Iya Pak, saya sudah melakukan coaching tadi Iya. dengan coach saya Ibu Dewi ya. Iya. Bagaimana saya merasa saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Ya, tadi saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Dan saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya menggali informasi apa yang menjadi solusi dari Ibu Dewi sendiri, seperti itu dia Pak. Oke, jadi bagaimana tadi perasaan Ibu Dewi setelah Ibu tadi melakukan percakapan? Apakah dari alur yang Ibu buat, dari pertanyaan yang berbobot, dari Ibu sebagai pendengar yang setia, Iya. yang aktif, kan begitu Iya. ya? Jadi rencana-rencananya, apakah Ibu Dewi tadi bagaimana atas apa yang sudah Ibu dengarkan tadi? Bagaimana perasaannya dari percakapan Ibu? Iya, saya melihat ya Pak secara Iya. langsung bahwa Ibu Dewi sepertinya puaslah dengan percakapan kami tadi karena dia sendiri berusaha untuk mencari sendiri solusinya, kemudian rencana-rencana yang akan dilakukannya ke depannya. Seperti itu dia Pak. Ya, saya juga sangat senang dan saya lihat sendiri tadi Bu atas pengamatan dengan yang sudah dilakukan Ibu dengan Ibu Dewi antara coach dengan coachnya. Tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan sudah mengikuti alur dari Tirta. Gitu. Jadi dari situ Ibu Dewi sudah bisa mengambil ataupun sudah sementara bisa mengutarakan dan rencana tindak lanjut atas Iya. permasalahan yang sudah Ibu Dewi alami. Iya. Jadi bagaimana nanti ke depannya? Apa rencana Ibu juga atas dengan rekan-rekan Ibu yang akan Ibu lakukan nantinya? Apakah hanya sekedar nanti hanya kepada Ibu Dewi ataukah nanti kepada rekan Ibu yang ada di tempat bekerja Ibu ataupun di sekolah Ibu? Iya, terima kasih Bapak. Ini kan nggak bisa hanya hari ini saja kan Iya, gitu ya iya, Pak. betul. Ini kan harus jadi pembiasaan yang harus saya lakukan ke depannya sehingga prinsip coaching ini bisa saya lakukan dengan baik dan benar. Apalagi saya merasa tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu masih kurang gitu dia Pak. Jadi kan saya harus belajar terus. Baik itu dengan rekan guru saya di sekolah, murid saya juga, Iya. seperti itu dia Pak. Jadi yang kita harapkan nantinya ya bisalah ini berjalan dengan baik antara rekan-rekan sejawat. Begitu juga ini bisa kita lakukan dengan siswa kita juga, Bu. Iya, Nah, iya. jadi itulah harapan kita dari proses ataupun dari penerapan supervisi ini. Saya sebagai supervisor mengucapkan terima kasih dengan coach juga, dengan Ibu Dewi sebagai coach juga atas apa yang sudah kita lakukan. Dan ini harapan kita, rencana kita ini ke depannya akan lebih baik lagi kita untuk menjalankan ataupun yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Iya, Terima Bapak. kasih atas Iya. waktunya. Terima kasih. Selamat Selamat siang. siang.